kedepannya ini bisa ditingkatkan lagi. Area zona-zona rumput ini bisa sebagian ditata kembali, dibuat salah satu taman bunga. Selain untuk lebih menarik para pengunjung, taman bunga nanti ini akan bisa menjadi salah satu objek wisata edukasi ya. Pada masa itu wanita yang dijuluki tangan besi ini mampu membuat saluran air guna mengairi sawah di kampung tersebut. Beliau menggali atau membuat saluran air di atas Bukit Cadas ya. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang perempuan berusia 51 tahun mampu menciptakan saluran air dalam waktu 45 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, selamat datang, selamat bertemu kembali di vlog ini. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tayangan video kali ini saya lagi berada di alun-alun Kota Tasikmalaya. Alun-alun ini terlokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata ya, seperti ini. Dan arah menuju ke sana itu adalah menuju ke pusat keramaian Kota Tasikmalaya. Kemudian arah ke sebelah kiri menuju ke wilayah timur Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya ke Kecamatan Manonjaya, langsung ke Banjar dan bisa menuju ke Jawa Tengah. Kita akan melihat suasana terkini dari alun-alun Kota Tasikmalaya ini ya, sahabat sekalian. Hari ini pagi-pagi, udara masih segar. Kita coba berkeliling seperti apa suasana alun-alun Kota Tasikmalaya pada pagi hari ya. Seperti ini monumen alun-alun Kota Tasikmalaya ini. Ini berada di gerbang atau pintu masuk depan ya. Alun-alun ini dikelilingi oleh jalan ya, sahabat. Sebelah kanan itu namanya Jalan Wiratanuninggrat ya. Kemudian arah ke depan sana, dan sebelah kiri itu merupakan jalan penghubung dari dua arah jalan sebelah kanan, dan di depan itu menuju langsung ke pendopo Tasikmalaya ya. Dan konsep alun-alun ini ya harus menerapkan keseimbangan proporsional antara estetika dan fungsi ya. Dan alun-alun ini bukan hanya sebagai landscape kota saja, tapi harus memiliki fungsi sosial, di mana tempat ini merupakan tempat berinteraksi masyarakat, berolahraga, dan rekreasi. Bahkan lebih jauhnya, alun-alun ini harus menjadi salah satu destinasi wisata Kota Tasikmalaya. Dan tentunya untuk bisa mencapai ke arah sana memerlukan penataan taman yang menarik ya, terutama di area sekitar zona-zona di alun-alun ini. Dan kita melihat di sini ada pedestrian, dan pedestrian ini merupakan salah satu trotoar atau jalan ya, ini untuk sirkulasi para pengunjung mengelilingi, melihat dan menikmati keindahan taman alun-alun ini. Kita coba berkeliling ya, mengitari alun-alun ini biar lebih jelas seperti apa
penataan taman yang ada di sekitar alun-alun Kota Tasikmalaya ini. Pedestrian ini mengelilingi area luas alun-alun ini. Bahkan di tengah pun ada jalur-jalur pedestrian. Ini untuk mempermudah para pengunjung bisa leluasa mengelilingi komplek atau area alun-alun Kota Tasikmalaya ini. Dan ini pohon-pohon ini, tanaman hias yang kita lihat ini merupakan salah satu bagian dari penataan. Ini pohon palem ya, ini pohon palem. Dan kedepannya ini bisa ditingkatkan lagi area zona-zona rumput ini bisa sebagian ditata kembali, dibuat salah satu taman bunga. Selain untuk lebih menarik para pengunjung, taman bunga nanti ini akan bisa menjadi salah satu objek wisata edukasi ya, untuk masyarakat mengenal beraneka ragam bunga hias. Tidak harus semuanya, mungkin hanya sebagian saja. Area-area sebelah mana itu difokuskan untuk ditanami tanaman bunga. Kita lanjutkan berkeliling ke sebelah kiri. Semua ditanami oleh rumput untuk open space alun-alun ini ya. Ini jalan ini mengarah ke pintu belakang alun-alun yang menuju langsung ke pendopo Tasikmalaya. Kita coba jalan lagi. Nah, ini ada semacam plaza ya. Ini plaza tempat pemberhentian para pengunjung. Ini sengaja dibangun atau dibuat sebagai elemen lain untuk menambah kelengkapan dari desain alun-alun Kota Tasikmalaya ini. Seperti ini. Ini plaza ini menghubung langsung ke pedestrian atau trotoar yang bisa mengelilingi sampai ke tengah alun-alun. Kita lanjutkan berkeliling dan nanti kita masuk ke trotoar yang melintas di tengah itu ya. Nah, ini pendopo Tasikmalaya, sahabat sekalian, seperti ini. Dan pohon-pohon pelindung yang berjejer di area pinggir alun-alun ini yang sudah ada perlu dipertahankan. Kemudian kalau yang harus ditingkatkan bisa ditanam kembali, karena pohon ini merupakan salah satu buffer zone ya. Pohon ini bisa menjadi filter dari gas CO2 dari polusi kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan raya. Selain sebagai sumber oksigen, keberadaan pohon-pohon ini merupakan media sebagai penyimpan cadangan air dalam tanah. Nah, seperti ini ya sahabat, ini perlu dipertahankan pohon-pohon keras ini. Bahkan kalau ada yang jarang-jarang itu bisa ditanam kembali biar lebih rindang. Kita lanjutkan berkeliling. Nah, ini pintu masuk dari arah samping. Ini dari jalan ini, Jalan Wiratanuningrat, ini bisa masuk. Dan kita belok kanan masuk ke pedestrian yang membelah ke tengah-tengah area alun-alun ini.
banyak ya para petugas yang lagi membersihkan tuh, di sebelah sana juga ada. Jadi untuk para pengunjung, mari kita sama-sama untuk memelihara kebersihan fasilitas publik ini. Tidak hanya bisa mengandalkan kepada para petugas, kita sama-sama ikut memelihara kebersihan di tempat ini ya. Nah, kita coba lurus ke depan menuju ke plaza yang ada di tengah-tengah alun-alun ini ya. Ini ada plaza dan di tengah-tengahnya itu ada monumen ya. Kita bisa melihat monumen yang ada di atas plaza ini. Kita coba keliling dulu, mengelilingi plaza ini ya. Ini di samping plaza ditumbuhi oleh tanaman perdu dan banyak sekali masyarakat yang menggunakan area tempat jogging ini ya. Ini untuk kesehatan. Nah, seperti ini dari arah selatan kita bisa melihat monumen yang ada di tengah-tengah alun-alun ini. Coba kita geserkan pandangan kita ke arah di atas monumen ini berdiri dua patung ya. Kita bisa melihat dua patung ini sosok dua orang ya, menggambarkan laki-laki dan seorang perempuan. Patung wanita itu yang berada di arah sebelah kanan saya ini merupakan sosok pahlawan atau orang yang berjasa di lingkungan hidup ya. Beliau namanya Maero yang mendapatkan penghargaan Kalpataru pada zaman Orde Baru ya. Maero ini akhir suku katanya pakai H ya, jangan sampai salah sebut. Maero adalah sosok petani dari Kampung Pasir Kadu, Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Pada masa itu, wanita yang dijuluki tangan besi ini mampu membuat saluran air guna mengairi sawah di kampung tersebut. Beliau menggali atau membuat saluran air di atas Bukit Cadas ya, dengan cara mengupas. Dan yang tadinya kampung tersebut sangat tandus dan kekurangan air, setelah dibuat saluran oleh beliau, area sawah di kampung tersebut subur sampai sekarang bisa dinikmati oleh generasi penerus. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang perempuan berusia 51 tahun mampu menciptakan saluran air dalam waktu 45 hari ya. Kemudian satu lagi sosok laki-laki yang ada di sebelah kiri itu namanya Abdul Rojak ya. Sama orang ini merupakan yang berjasa di lingkungan hidup sama mendapatkan penghargaan Kalpataru. Beliau membuat terowongan untuk saluran air menembus gunung ya, sehingga air bisa mengalir mengairi area persawahan dan bisa dinikmati oleh masyarakat sampai sekarang. Beliau berasal dari daerah perbukitan, yaitu di Kampung Pesanggerahan, Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Kedua orang ini sangat luar biasa ya, sahabat sekalian, bisa menginspirasi generasi penerus di Tasikmalaya. Kita arahkan pandangan ke relief yang ada di monumen ini. Ini merupakan kerajinan khas masyarakat Tasikmalaya
Ini kerajinan namanya boboko ya, dari bambu atau mendong. Kemudian ini satu lagi, ini namanya kolom gelis. Dan sebelah kiri seperti terlihat ini masyarakat lagi membuat payung ya, namanya payung gelis, sama merupakan ikon kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya. Kita coba berkeliling ke arah kanan. Di sini kita bisa melihat gambaran tentang ini lambang matahari bersinar, kemudian ini alam ya, alam Tasikmalaya. Ini perikanan dan ini adalah pesawahan. Jadi Tasikmalaya ini merupakan daerah subur dengan air dan banyak sekali area kebun dan sawah dan perikanan ya. Bergeser ke sebelah kanan, relief ini menggambarkan dua orang, laki-laki dan perempuan ya, yang sama-sama lagi memegang peralatan kerja. Dan di tengahnya ada, ini kalau dulu logo lingkungan hidup ya, dan dipakai jadi logo Kalpataru. Ini seorang laki-laki yang lagi memegang alat kerja dengan tubuh kekar, kemudian perempuan yang sama lagi memegang peralatan kerja dengan tubuh sangat kekar, menggambarkan kegigihan dalam bekerja dan kegigihan dalam berjuang untuk mencapai sesuatu sehingga bisa berhasil menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Banyak sekali ya pengunjung yang lagi berfoto selfie di alun-alun ini. Ini banyak sekali sampah ya untuk para pengunjung. Ini sampah seperti ini bisa disimpan di tempat penyimpanan, ini jangan dibuang di tempat ini, sayang ya. Ini relief ini menggambarkan kultur Kota Tasikmalaya, di mana di sana ada gambar masjid dan orang yang lagi sholat berjamaah ya, sesuai dengan ikon Kota Tasik, kota santri. Seperti ini kita bisa melihat ada berjejer masyarakat yang lagi sholat berjamaah di masjid. Seperti itu barangkali gambaran sekilas tentang filosofi dari patung ya, dan sejarahnya yang saya ketahui bahwa kedua sosok ini merupakan dua orang yang berjasa ya dalam lingkungan hidup. Coba kita keliling lagi di area plaza ini. Ini pedestrian yang dari arah barat ya. Jadi pedestrian ini lurus terpotong oleh monumen, kemudian sampai ke arah timur ya sahabat. Suasananya seperti ini kalau kita melihat dari arah plaza ini, kondisi alun-alun Kota Tasikmalaya. Banyak sekali para pengunjung yang berolahraga ya, sekalian berekreasi di alun-alun ini. Nah, suasananya seperti ini. Sahabat sekalian, sekian dulu tayangan video kali ini dari alun-alun Kota Tasikmalaya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi referensi destinasi wisata Kota Tasikmalaya. Seperti biasa, silakan sahabat klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial lainnya agar channel ini lebih berkembang lagi dan bisa kembali menampilkan konten-konten terbaru lainnya. Sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.